Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 19 Desember 2025, hari biasa khusus Advent. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkaulah pencipta dan pemelihara kehidupan. Utuslah putramu agar menjadi daya hidup bagi kami, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk mengabarkan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah mendapat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah.
Tak lama kemudian dengan mengandunglah Elizabeth, istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi. Anak adalah dharma, berkat. Dalam kasus Elizabeth dan Zakaria ini, sebagai pemimpin agama, sebagai tokoh, sebagai orang yang berkecukupan, tapi ada sesuatu yang kurang, yaitu anak. Tiap hari mereka berdoa, mungkin nyaris putus asa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, doa kita dicatat, akan disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Baru kita menitipkan, sama seperti kita menitipkan uang di dalam bank, dan diberikan kartu ATM, sesekali kita bisa mengambilnya. Dalam peristiwa Zakaria dan Elizabeth, iman mereka diuji. Dan ujian ini membuat mereka malu, merasa aib. Kenapa? Mereka merasa kurang dikasihi atau kurang dipercaya Tuhan. Namun, Tuhan itu tidak tidur. Doa yang dicatat tadi, suatu hari diurai. Maka kalau kita amati pengalaman Zakaria, terpilih melalui undi untuk memimpin doa bagi bangsa Israel. Dan di sanalah disampaikan masalah yang akan terjadi. Kerinduan mempunyai anak, dan lalu apa terjadi dengan Zakaria? Maka logika dia, mana mungkin aku sudah tua, sudah begini ini nggak bisa ya, istriku juga sudah mandu, mana mungkin. Nah, tapi lalu kita ingat, bila melawan kehendak Tuhan, apa yang dialami? Zakaria menjadi bisu, tidak percaya. Nah, kita pada kasus ini, mari kita mencontoh dari Zakaria yang tidak percaya dan menjadi bisu. Tapi lalu apakah rahmat Tuhan hilang? Tidak. Biarpun Zakaria dihukum, tetapi Elizabeth mengandung. Karena itu dia harus memberi nama Yohanes, yaitu artinya apa? Kemurahan Tuhan. Waktu demi waktu membuktikan bagaimana iman yang mati tadi disiram kembali oleh kasih Tuhan dan mulai mekar. Maka Zakaria menantikan kelahiran putranya. Masalah yang dulu tidak terselesaikan, sekarang ada jalan keluar. Nah, ini kita contoh bagi hidup kita. Akhirnya Elizabeth mengandung, dan Zakaria ngerti siapa anak yang akan lahir itu. Tuhan telah memberikan kepadanya rahmat yang amat sangat luar biasa. Lalu apa yang perlu kita refleksikan dalam Injil ini? Satu, bila kita menjadi seorang tokoh, ada godaan dan cobaan. Jangan pikir semuanya enak-enak. Ada godaan-godaan supaya kita jangan sombong. Kedua, nggak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena apa? Kasih Tuhan itu tulus kepada kita. Sama seperti kita punya wajah, kita tidak banding-banding toh. Kita terima apa adanya, hidungnya mancung atau mancung ke dalam, ya sudah. Yang ketiga, kita harus tetap tekun dalam iman kita. Walaupun memang doa-doa kita belum terkabul. Keempat, bila waktunya tiba, doa kita terkabul. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Maka melalui tokoh-tokoh yang kita dengar pada masa Advent ini, kemarin kita mendengarkan tokoh siapa? Yusuf,
tapi sebagai pria yang taat. Zakaria yang dikatakan balelo, British, dengan dampak dan akibatnya. Tapi Tuhan telah memberi rahmat dan berkat-Nya kepada setiap orang dengan nuansanya masing-masing. Karena itu kita perlu mencontoh tadi Yusuf yang taat, Zakaria kurang taat, dihukum menjadi bisu. Elizabeth yang polos diberikan hadiah oleh Tuhan, menghapus aib yang selalu menjadi masalah bagi Elizabeth. Mana bu anaknya? Rasanya Tapi kali ini dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, dia dipercaya menjadi seorang ibu. Maka mari saudaraku kita terkasih, kita percaya dan yakin akan apa yang Tuhan senantiasa berikan kepada setiap kita yang berbeda dengan orang lain. Maka nggak usah banding-bandingkan, kita nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Semoga dengan menghayati hal ini, kita merasa puas, bangga mempunyai Tuhan. Dan kita senantiasa bersyukur kepada yang untuk kasih karunia-Nya setiap hari. Tuhan memberkati.